Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku memujimu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembahmu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24.
Dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penyembahan sejati. Firman Tuhan pagi ini berbicara tentang penyembahan yang berkenan kepada Allah. Apa maksudnya? Yang pertama, pahami bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Maksudnya, Allah tidak dibatasi oleh ruang ataupun waktu. Dia bisa ada di mana saja, kapan saja. Allah bisa berada di ruang gereja ketika kita beribadah, ataupun Allah bisa berada di rumah ketika kita sedang berdoa kepadanya. Di 1 Raja-Raja, ketika Raja Salomo hendak mendirikan bait Allah, dia berkata dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-27, "Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Allah tidak dibatasi oleh suatu tempat. Dia bisa ada di mana saja. Yang kedua, kita tidak sekedar menyembah Tuhan secara lahiriah. Bisa saja kita melakukan ritual agamawi kita dengan benar, dengan baik. Tetapi apakah hidup kita benar-benar sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Allah? Ataukah kita dipimpin oleh kedagingan kita? Apakah ibadah kita dilakukan dengan segenap hati dan roh kita? Atau ibadah yang kita lakukan hanya supaya dilihat oleh orang lain? Apakah hidup kita sudah menjadi ibadah dan penyembahan kepada Tuhan? Ada beberapa syarat yang diperlukan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan yang benar kepada Tuhan. Yang pertama, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Yang kedua, apakah kita hidup dalam dimensi roh atau dimensi kedagingan? Kalau kita hidup di dalam dosa dan kedagingan, kita tidak berada dalam dimensi roh yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kemudian, siapakah Allah yang adalah roh itu? Kita tidak bisa menyembah pribadi yang tidak kita kenal. Tanpa pengenalan yang benar tentang Allah, maka penyembahan kita menjadi salah. Bersyukur ketiga hal itu terpenuhi di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang roh itu rela menjadi manusia dan memperkenalkan dirinya agar kita mengenalnya. Dia telah mengerjakan karya penebusan agar kita dibenarkan, dan Dia telah kembali ke surga dalam kemuliaannya serta mencurahkan roh-Nya kepada kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu, tetapi Ia mengutus Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kita. Kita mencapai dimensi roh ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita diubahkan dari dimensi kedagingan kepada dimensi roh oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena anugerahnya lah kita menjadi anak-anak Allah. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus di salib. Maksud dari menyembah dalam roh dan kebenaran adalah keseluruhan hidup kita yang telah diubahkan oleh Allah karena iman
percaya kita kepada Yesus dan dibenarkan karena pengorbanan dan penebusannya di salib. Kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi mengikuti pimpinan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Seluruh hidup kita adalah persembahan dan penyembahan kepada Allah, bukan hanya ketika kita berdoa, pada saat kita bekerja, atau dimanapun kita berada. Hidup kita adalah penyembahan kepada Allah. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tergenapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dosa kita dan membenarkan kita serta menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami menyembah Engkau, kami menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab itulah penyembahan yang berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya menjalankan ritual agamawi saja, kami hanya menuruti kedagingan kami. Tetapi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali supaya kami mau dipimpin oleh roh, sebab Engkau adalah roh. Allah itu adalah roh, sebab itu kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga penyembahan kami, persembahan kami ini berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allahku. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.